Halo, namaste. Salam kedamaian untuk kita semua. Aku mau ngebahas satu tema. Sebenarnya ini di part of sacred geometry ya. Tapi aku mau ngebahas dari sisi Solomonic. So guys, kita mau ngomongin tentang the ring of Sulaiman gitu, cincin Sulaiman atau the laser key of Solomon ya, yang seperti aku pakai ini, tapi ini Jupiter seal ya. The laser key of Solomon itu sebenarnya dipergunakan untuk Sulaiman untuk mengontrol the underworld atau entitas-entitas yang tidak terlihat, diberikan oleh Tuhan gitu. Karena si Sulaiman tuh merasa terganggu oleh sesuatu hal, and then si Sulaiman meminta suatu ilmu kepada Tuhan dan diturunkannya si cincin tersebut untuk mengontrol si underworld tadi. Orang-orang underworld termasuk si Lucifer, termasuk Azazel, panglima-panglima yang ada pada underworld ya. Itu ceritanya yang aku baca dari buku. So, sebenarnya the laser key of Solomon, banyak orang yang salah kaprah. Beberapa orang menganggap the laser key of Solomon is a black magic, but it's not black magic. Ini memang ilmu yang sudah ada sedari dulu ya. So, kita bahas aja langsung bagaimana dia tercipta. The laser key of Solomon itu terdiri dari, kalau ini pendapat aku, hasil dari apa yang aku amati. Oke. Kalau kamu berbeda pendapat denganku nggak apa-apa ya. Ini adalah yin dan ini adalah yang. Oke. Yin and yang, jadi terdiri dari masculine and feminine energy. Terciptalah si hexagram ya. Ini namanya hexagram, dari yin ditambah yang ya. Sorry, kebalik. Dari yin ditambah yang. Sorry, kebalik, harusnya ke bawah gitu. Nih. Yin tuh. Itu ya. Digabung dia menjadi ini. Hexagram. Hexagram. Oke. Si hexagram ini dia terdiri dari 6 sudut. 6 ya. Angka 6 dalam hexagram berarti balance. 6666 is not devil. Bukan. Tapi 6666 adalah balance, keseimbangan di dalam numerologi ya. Harmonis di dalam numerologi. Harmonis. So, kita bahas heksagramnya. Di dalam Hindu kita juga punya heksagram yang kita sebut Satkona ya. Sedikit berbeda tapi ya similar, yin and yang juga. Di dalam Hindu kalian boleh Google apa itu Satkona. Di dalam Hindu itu disebut Satkona dan biasanya terdapat di pintu-pintu pura. Kalau kalian jeli melihat Satkona ya. So, di dalam heksagram, kalau kalian pahami heksagram itu adalah keseimbangan, the key of portal. Kalau aku bilang ya, karena hasil dari pengamatanku sendiri. Hexagram adalah key of the portal into the balance, into something, into the planetary of kind of things ya. So, kalau kita coba menggabungkan titik-titik ini ya. Kita gabungkan titik-titik ini. Dia menjadi pentagram ya. Pentagram. Paham ya sampai sini ya. Kalau kita gabungkan lagi ya, titik ini ya, titik ini dia jadi the full of cube ya. Sorry ya, gambaranku jelek. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa coba di rumah, kalian gabungin titik-titiknya, dia jadi full of cube. Jadi cube yang pentagram yang cube ya. Hexagram
sama dengan hex. Kalian pikir dari mana datang kata hex? Kalau kalian mau menjahati orang, kita mau mengerjain orang, mau witchcraft orang, kita sebut dia, kita mau hex. Hex ini, hex word come from hexagram, ya. See the star of Davis, ya. So, sebenarnya in Latin hex ini berarti six, ya. Paham ya sampai sini? Jadi, kalau kita bisa bilang hexagram itu adalah 666, yang artinya harmoni atau balance. Paham ya sampai sini anak-anak? So, hexagram is the doorway to the something that might new to us, gitu ya. Hexagram mungkin sesuatu yang akan ngebuka portal energi baru untuk kita. Kita nggak tahu apa yang ada di balik hexagram ini, but I'm really sure hexagram atau the key of Solomon it's meant for something, ya. Jadi kayak hexagram it's a the doorway, ya, the door to apa ya, another realm atau dimension, ya. Menurut aku, setiap aku bermeditasi di dalam pentagram, aku bakal trance, dan trance-nya menuju ke sesuatu tempat yang I've never been visit before di dalam travel astral, ya, astral travel. So di dalam the key lesser of Solomon, hexagram berarti dia controlling underworld. Ya. So, ada yang namanya pentagram, ada yang namanya cube, ya. Ada yang namanya hexagram, itu semua terdiri dari garis ini dulu, yin and yang dulu, baru kamu ketemu yang namanya pentagram tadi, ya, namanya pentagram tadi, and then baru kamu ketemu yang namanya cube. Nih, aku coba gabungin lagi, ya. Oke, kita gabungin, ya. Dia akan menjadi hexagram. Sorry ya, gambaran aku tuh tidak. Nah, dia menjadi hexagram, oke? Ya. Bagaimana kalau kita gabungkan dot ini, ya? Terus dot ini, ya. Terus kita gabungkan dia di dot ini. Jadi apa dia? another sacred geometry lagi, ya. Paham ya maksudku? Sampai di sini, gengs. Kalian bisa menggunakan si hexagram ini menjadi pentagram. Kalian bisa menggunakan hexagram ini menjadi the cube. Kalian bisa menggunakan hexagram ini menjadi sesuatu, ya. Kalau aku bilang, ya, hexagram ini intinya dia sigil, ya, sigil ke angka ini, harmonis. Angka ini juga asosiasinya ke Saturnus. Nanti aku jelaskan itu apa. So, kalau kalian belajar numerologi, angka ini angka yang menggambarkan balance, kehidupan yang seimbang, kehidupan yang sangat harmonis, ya. Apalagi aku mau ngebahas, hexagram is very important. This is sigil. Hexagram open the portal, ya. Dia adalah cube, portal, and then all leading number is 6. Tapi ada juga yang 9. Kalau kita hitung dia bisa 9, tapi leading numbernya 666. Oke. Siapa yang paham numerologi pasti paham, ya. Rentetannya, ya, 666 itu kita tahu di dalam atom, ya. 6 berarti magnum opus. Tahu ya magnum opus? Magnum opus itu adalah darkness, penciptaan pertama kali yang tercipta pada campur tangan Saturn, asosiasinya ke planet Saturnus 6, atau kita bisa bilang darkness. Dari kegelapan lah terciptanya kehidupan. Paham ya sampai sini?
And then 6 juga dikatakan hex. Hex sama dengan 6. Hex berarti controlling someone, controlling something. 6 juga dibilang hexagram. Okay. And then 6 are, for me, it's a door opening of cube. Hexagram tadi. So, kita juga tahu ya, di dunia kita ini ada yang namanya karbon atom. Molekulnya itu elektron 6, proton 6, neutron juga 6. Jadi itu kode chemicalnya kalian udah tahu, kayak elektron itu 6, proton juga 6 ya, neutron 6. So, ini yang dikatakan karbon atom. Ya, karbon atom nih, the darkness. Ya, jadi the lesser key of Solomon is the way to controlling the darkness itself. Ya, kita nggak bisa mengkategorikan it is the black magic. No, it's not black magic. It is knowledge that will leading you to the light. Ya, knowledge is light. So, aku mau ngasih tahu kamu bahwa potensi dari the hexagram it's very potential to open the gateway to a success, to the to something that make you balance somehow, harmonious, ya. Balance plus harmonious. Okay, that is the lesser key of Solomon. It's not black magic, it's not a kind of Israel, I think. If you're willing to learn, you will know this world is full of vibration. This world is full of imagination. This world is full of surprises for us. Ya, so Tuhan sudah sediakan banyak hal untuk kita. Kita tinggal menggali aja potensi kita. Ya, kita tinggal menggali aja apa yang kita bisa. Kita bisa menggunakan si hexagram ini menjadi sesuatu yang berguna buat kita. Ya, paham ya sampai sini? Asosiasinya aku mau ngebahas si magnum opus ini, Saturn. Si Saturn ini 6 juga berasosiasi ke planet ke-6, Saturnus ya. Kalau kamu lihat planet Saturn, dia ada bentuk heksagonnya di dalam planet Saturnus itu. Kamu cari aja hexagon in Saturn. Kamu bakal ngelihat ada bentuk heksagon ya. Heksagon tuh gini. Tau lah ya heksagonalnya, lupa aku sampai ya, heksagonalnya ya, intinya heksagonal lah. Heksagonal di dalam Saturn kamu bisa lihat di Google tuh sudah banyak ya. Atau juga Saturn itu diasosiasikan ke Magnus Opus. Kalian tahu Magnus Opus itu apa? Prima materia. Jadi ada suatu ilmu pengetahuan yang ngegambarin adalah terciptanya satu kehidupan ledakan itu terjadi pada planet ke-6, ke-8 si Saturnus tadi. Ya boleh percaya apa enggak, karena kita bebas untuk berpikir, kita bebas untuk berpendapat ya. Tapi kalau kalian ngerasa percaya boleh, nggak juga percaya. Semua aku hanya memberitahukan rentetan aja. Bagaimana si hexagram ini bisa mempengaruhi Anda, bagaimana hexagram ini bisa terkoneksi dengan hidup kita, bagaimana kita bisa menggunakan hexagram ini dengan baik. Well, menurut aku hexagram ini adalah doorway, ya, pintu. Kenapa aku bilang pintu? Karena dia terdiri dari yin and yang. Jadi kita bisa masuk di dalam pintu tersebut kalau kamu ngerti cara menggunakannya. Makanya ada namanya Solomonic Way. Belajar tata cara mempergunakan Solomonic Sigil. Ya, aku punya banyak Solomonic Sigil, termasuk Devil, Angel, and then planetary Sigil ya. So, lesser key of Solomon is not black magic. It's not something that can control jinn. Yes, it is control jinn, but somehow you need to do some kind of ritual to have the power. Yeah, it's not easy like that. That the way you think is very primitive. It is primitive, but you need to learn. You need to practice to use this kind of energy. Yeah, so menurut aku kalian bisa gunakan pentagram ini sebagai harmonisasi di dalam kehidupan kalian dan akan membawa ke banyak
new kind of energy. Let the portal open and then let them vibes into you. So ya, kalian bisa coba sendiri di rumah bagaimana cara menyatukan dot-dot yang ada pada sakral geometri ini ya, bagaimana dia bisa tercipta sebagai diagonal hexagram gitu ya. So itu aja mungkin aku mau bisa bagikan. Lesser key of Solomon is not black magic, it is harmonisasi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk kita, bagi kita, dan kita tinggal gunakan aja bagaimana kalian menggunakannya. Kalau kamu mau belajar bisa cari tahu, kita makhluk yang berpengetahuan, cari tahu bagaimana cara menggunakan hexagram dengan benar. Well, aku hanya sebatas itu aja, mau membagi tahu bagaimana cara, apa itu hexagram dan bagaimana mereka terkoneksi satu sama lain ya. Thank you. Kalau pembahasan ini kurang jelas, kalian bisa tanyakan lagi nanti via aku DM. Kita open to communicate, kita open to open to discuss ya. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi Om. Bye bye from now. Bye bye.